Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Suherdi selaku pengampu mata kuliah hukum bisnis S1 Manajemen, kemudian juga kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan menonton video hari ini. Terima kasih semuanya karena telah menyempatkan. Kemudian terima kasih juga yang kepada Bapak dosen, Bapak Suherdi kan telah menyempatkan juga untuk menonton video ini untuk penilaian kebutuhan untuk ujian tengah semester hukum bisnis manajemen kelas manajemen A. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari naskah pinjam meminjam yang sudah saya buat. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan apa itu pengertian surat perjanjian. Surat perjanjian pinjam meminjam barang adalah kontrak tertulis yang dibuat antara dua pihak atau lebih untuk mengatur ketentuan pinjam meminjam barang. Perjanjian ini mencakup berbagai hal seperti jenis barang yang dipinjam, kemudian juga jangka waktunya berapa lama, kemudian juga kewajiban masing-masing pihak, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Baik, kita masuk ke naskah yang sudah saya buat. Yang pertama ini merupakan seorang wanita, yaitu pihak pertama yang bernama Josephine Giggs yang lahir di Bogor pada tanggal 22 April tahun 2000. Josephine Giggs ini merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di perumahan Bunga Warna RW 11 RT 11. Kemudian Josephine Giggs ini merupakan pemilik sah dari barang yang akan dipinjamkan kepada pihak satu. Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Ini merupakan foto dari Josephine Giggs, yang dimana ini sangat cantik ya. Kita next, pihak kedua. Oke, di sini ada pihak kedua yang bernama Brian Adam. Ia lahir di Bogor pada tanggal 21 Mei 1999. Ia merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di perumahan Puri Nirwana 1 RW 3 RT 4. Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Oke, jadi Brian Adam ini merupakan pihak kedua yang meminjam barang dari pihak ke satu. Bisa dilihat di sini mukanya sangat pusing yang memegang jidat, yang dimana beliau meminjam barang pihak satu untuk kebutuhan kerjanya, seperti itu. Kita masuk latar belakang. Latar belakangnya pertama yaitu bahwa pihak pertama adalah pemilik sah dari suatu barang, satu unit motor bermerek Honda tipe Beat FI nomor seri 7629098 yang saat ini dalam kondisi baik dan layak digunakan, seperti itu. Kita lanjut ke latar belakang yang kedua, bahwa pihak kedua memerlukan penggunaan barang tersebut untuk keperluan transportasi dari rumah menuju kantor dalam jangka waktu tertentu, seperti itu. Kita next ke pasal yang pertama. Pasal pertama ini merupakan objek perjanjian. Objek perjanjian ini adalah satu unit barang milik pihak pertama berupa jenis barang yaitu kendaraan bermotor merek atau modelnya Honda Beat FI 2014 dengan nomor seri 7629098 dengan kondisi baik atau layak digunakan, kemudian juga dengan aksesoris pendukung yang tidak ada. Kemudian barang tersebut diberikan kepada pihak kedua untuk digunakan selama masa perjanjian ini berlangsung. Dan di sini saya mengilustrasikan motor Honda Beat FI ini dengan motor roda 3 tersebut ya. Kita lanjut ke pasal kedua, jangka waktu. Masa pinjam yang pertama, masa pinjam pakai ini berlaku selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025, yang dimana artinya ini masa pinjam pakai ini berlaku selama 1 bulan. Poin kedua, apabila pihak kedua memerlukan perpanjangan waktu penggunaan barang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak pertama paling lambat 7 hari sebelum masa perjanjian ini berakhir. Yang terakhir, perpanjangan masa pinjam pakai hanya berlaku apabila disetujui oleh pihak pertama. Selanjutnya ada pasal ketiga, hak dan kewajiban. Poin pertama, pihak pertama berhak meminta kembali barang sewaktu-waktu apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini. Kemudian juga poin yang kedua, berkewajiban menyerahkan barang dalam keadaan baik, lengkap, dan layak pakai seperti barang yang dipinjamkan pada saat awal dipinjamkan.
lanjut ke pasal ketiga yang poin kedua. Pihak kedua wajib menjaga dan menggunakan barang dengan sebaik-baiknya sesuai fungsi, tidak diperkenankan meminjamkan atau menyewakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak pertama. Kemudian berkewajiban mengembalikan barang dalam kondisi yang sama sebagaimana saat diterima, kecuali kerusakan yang terjadi akibat penggunaan normal. Pasal 4, soal pengembalian barang. Poin pertama, pihak kedua wajib mengembalikan barang pada tanggal yang telah disepakati atau sebelumnya jika diminta oleh pihak pertama. Poin kedua, apabila barang rusak atau hilang karena kelalaian pihak kedua, maka pihak kedua wajib mengganti barang tersebut dengan barang serupa atau sesuai kesepakatan bersama. Pasal 5, ketentuan lain-lain. Perjanjian ini bersifat cuma-cuma tanpa biaya pinjam pakai. Poin kedua, perubahan terhadap perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Poin ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan menurut asas musyawarah. Jika terjadi pasal 6, penyelesaian perselisihan. Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Bogor. Penutup, demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Para pihak menyatakan bahwa mereka memahami seluruh isi perjanjian ini dan akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Baik, cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini dari naskah yang sudah saya buat. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dosen karena sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai akhir dan sudah melakukan penilaian terhadap saya. Kemudian juga saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan juga untuk menonton video saya pada hari ini. Saya harap video saya buat ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Kemudian juga saya sangat mohon maaf jika ada kurang kata atau salah kata, karena sesungguhnya manusia merupakan manusia yang tidak bisa sempurna, karena yang sempurna hanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.